Semoga masih memberikan sehat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Allah ringankan langkah Bapak Ibu semuanya untuk hadir di Masjid Baitul Bashir ini, yang mana orang lain juga dalam keadaan sehat, orang lain juga memiliki peluangan waktu, tapi mungkin kurang kuat semangatnya, atau orang lain semangatnya kuat tapi dalam keadaan kurang sehat. Dan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kedua-duanya. Allah berikan kepada kita sehat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan tekad kita sehingga bisa hadir dalam kajian di masjid ini, atau bisa membuka link Zoom sehingga kemudian kita ikut dalam pengajian ini. Kita berharap mudah-mudahan waktu yang kita luangkan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita reviewai. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, tanpa terasa kita memasuki bulan Sya'ban, dan insyaallah sekitar 18 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa merebut begitu banyaknya amal ibadah yang Allah sediakan di bulan Ramadan, dan sekiranya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih istimewa daripada Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian tafsir kita tanpa terasa sudah memasuki surat Asy-Syams, ya. Di mana surat Asy-Syams ini hampir separuh, yaitu 6 ayat bahkan 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta bebas. Allah mau bersumpah dengan matahari, Allah mau bersumpah dengan rembulan, Allah mau bersumpah dengan siang, Allah mau bersumpah dengan waktu malam. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini juga menjelaskan tentang pentingnya mensucikan jiwa. Surat ini perlu, ya, kepada kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya bagaimana mensucikan jiwa. Kita akan masuk Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati yang berkaitan dengan surat ini. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa orang-orang Quraisy mereka kebingungan untuk memberikan tuduhan apa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah suatu saat mereka berkumpul dan kemudian membicarakan kita akan berikan label apa kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka biasanya dari dulu tuh begitu. Ya. Orang-orang kafir Quraisy mereka mengadakan musyawarah, kita akan berikan label apa kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita katakan dia orang gila? Jadi orang-orang itu takut dan tidak percaya dengannya. Tapi orang-orang Quraisy yang lebih bijak, ini ada juga orang kafir yang agak bijak ya, tapi ternyata licik juga. Dia katakan, bodoh kalian. Kalau kita mengatakan Muhammad itu orang gila, pernahkah kalian saksikan Muhammad itu aut-autan rambutnya, lusuh pakaiannya? Orang-orang kafir Quraisy yang lain mengatakan, enggak pernah. Kita kalau mengatakan Muhammad sebagai orang gila, gak akan dipercayai oleh orang-orang lain. Dan ternyata mereka dalam membuat tuduhan juga rapat dulu gitu ya. Bagaimana kemudian memberikan label yang tepat. Ada kemudian sebagian yang mengatakan bahwa bagaimana kalau kita katakan Muhammad ini sebagai tukang sihir. Bagaimana Bagaimana kalau kita katakan Muhammad ini sebagai tukang sihir? Ya.
Lagi-lagi sebagian dari mereka kemudian marah. Pernahkah kalian dapati Muhammad merapal-rapal kayak dukun ya? Orang-orang kafir Quraisy yang lain mengatakan gak pernah kita dapati Muhammad seperti itu. Maka dikatakan bahwa kalau kita mengatakan Muhammad itu sebagai tukang sihir, sebagai dukun, orang gak akan percaya. Coba ya. Jadi mereka musyawarah untuk memberikan label tertentu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang usul bagaimana kalau Muhammad dianggap sebagai orang gila, ditolak karena gak akan dipercayai. Bagaimana kalau dikatakan bahwa Muhammad ini adalah sebagai dukun, ditolak karena ini juga gak akan dipercayai. Akhirnya ada seorang tokoh mereka yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Maka beliau memberikan usul yang akhirnya diterima. Apa kata beliau? Kita katakan saja bahwa apa yang Muhammad sampaikan itu adalah sebenarnya copy paste daripada kitab-kitab suci sebelumnya. Ya. Jadi kita katakan bahwa ini bukan dari Tuhan, bukan dari Allah, tapi ini merupakan kisah-kisah yang disadur oleh Muhammad dari kitab suci sebelum ini. Orang semuanya sepakat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surat Asy-Syams Allah membantah hal itu. Kenapa? Karena di ayat ke-11, di ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dua kaum, yaitu kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Kisah tentang Nabi Saleh. Dan ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang dua kisah ini, tentang dua kaum ini ternyata belum pernah Allah ceritakan dalam kitab suci manapun sebelum Al-Qur'anul Karim. Jadi jelas bahwa tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad SAW mengambil dari kisah-kisah yang ada pada kitab-kitab suci sebelumnya terbantahkan. Karena dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil gak pernah diceritakan tentang kaum 'Ad dan gak pernah diceritakan tentang kaum Tsamud. Maka sudah barang tentu bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang berikutnya adalah bahwa surat Asy-Syams ini termasuk dengan surat Awasid Al-Mufassal. Ibu-ibu, Nabi SAW itu membagi surat-surat dalam Al-Quran dengan 3 bagian. Yang pertama Tiwalul Mufassal. Tiwal artinya panjang, Mufassal tapi ayatnya pendek-pendek gitu. Jadi ayatnya gak kayak surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kan ada satu ayat yang sampai 1 halaman ya. Surat Ali Imran juga ada yang ayatnya panjang. Nah ini ayat-ayatnya pendek tapi banyak, panjang ya. Makanya disebut dengan Tiwal Al-Mufassal. Surat yang ayatnya pendek tapi panjang. Maksudnya panjang adalah jumlahnya banyak. Nah ini dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat, akhir juz ke-29. Itu namanya apa Bu? Tiwal Al-Mufassal. Yang kedua, Nabi SAW membagi dengan yang disebut dengan Awasid Al-Mufassal. Surat yang sedang ya, pertengahan, gak terlalu panjang tapi ayat-ayatnya tetap pendek. Jadi ini semuanya ayat-ayatnya tetap pendek, cuma gak terlalu panjang. Nah ini dimulai dari awal juz ke-30, surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun, seayat. Anin naba'il azim, seayat. Coba kalau surat Al-Baqarah, bagaimana surat Ali Imran, bagaimana surat An-Nisa. Cuma dia satu surat itu gak terlalu panjang. Itu yang disebut dengan Awasid Al-Mufassal. Surat yang sedang, gak terlalu panjang, tapi ayat-ayatnya memang pendek-pendek. Ini dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Dan yang ketiga adalah disebut dengan Qisar Al-Mufassal. Udahlah ayat-ayatnya pendek, jumlahnya juga gak banyak. Saya paham itu? Ya, ayatnya pendek-pendek, jumlahnya gak banyak. Ya contoh yang paling umum adalah Qul Hu. Ya.
Kemudian Al-Asr. Nah, ini dimulai daripada surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Jadi kembali bahwa Nabi SAW membagi surat-surat untuk beliau baca itu dengan 3 bagian. Yang pertama adalah Tiwalul Mufassal, surat yang panjang walaupun ayatnya pendek. Jadi jumlahnya panjang, jumlahnya banyak. Itu dari mulai surat Qaf sampai surat Al-Mursalat, akhir juz 29. Yang kedua Al-Wasit Al-Mufassal. Ini surat sedang, gak terlalu panjang, tapi ayat-ayatnya tetap pendek. Itu dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail yang terakhir kemarin kita bahas, ya. Nah, berarti surat Asy-Syams ini termasuk daripada Al-Wasit Al-Mufassal. Kemudian ada surat Qisarul Mufassal, surat-surat yang pendek, udah ayatnya pendek, jumlah ayatnya gak banyak, ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr, ya. Cuma 3 ayat kemudian selesai. Ternyata pembagian surat ini oleh Nabi SAW itu untuk kemudian beliau gunakan dalam sholat yang jahriyah, dalam sholat yang dikeraskan. Jadi Nabi SAW kalau sholat maghrib itu bacanya apa? Qisarul Mufassal. Baca surat-surat yang jumlahnya sedikit ayatnya dan ayatnya pendek. Nah, ini jangan ketukar. Salat maghrib, ya memang dalam riwayat Nabi SAW pernah baca sebagian surat Al-A'raf. Nabi SAW pernah membaca surat-surat yang lain, ya, sampai Isma Rabbikal A'la. Ternyata dari tadi belum berubah, ya. Nah, ini dia. Nah, pembagian ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang disebut dengan Tiwalul Mufassal, ada yang disebut dengan Awasid Al-Mufassal, ada yang disebut dengan Qisarul Mufassal. Ini gunanya adalah untuk nanti kalau dibaca waktu sholat, ya. Nabi SAW kalau sholat maghrib beliau bacanya Qisarul Mufassal, suratnya pendek, ayat-ayatnya memang pendek, ya. Jangan sampai karena kemudian pengen khusyuk, ya, ini kemudian di sholat maghrib baca surat Al-Baqarah. Ya. Jamaah nggak dikasih tahu dulu, ini jamaah mau ngebatalin gimana, ya. Ya. Ibu yang dirahmati Allah, pernah kejadian sahabat Mu'adz bin Jabal itu mengimami sholat dan membaca dengan bacaan yang panjang. Ternyata ada seorang sahabat yang setelah selesai langsung kemudian keluar, ya. Maka kemudian dia mengadu kepada Nabi SAW bahwa baru saja dia sholat diimami oleh Mu'adz bin Jabal dan tadi bacaannya panjang. Maka Nabi SAW klarifikasi kepada Mu'adz, Mu'adz, benar tadi engkau imamin sholat dengan membaca bacaan yang panjang. Kata Mu'adz, benar, begini. Kata Nabi SAW, idza amatta bainan nas falyuqassir. Kalau kamu ditunjuk jadi imam, bacalah yang ringkas. Fa inna minhumul kabir wad dhaif wa dzal hajah. Karena di antara jamaahmu, di antara makmummu ada yang sudah sepuh, ada yang masih kecil, dan ada yang punya keperluan. Udah kasih gunting gitu. Apalagi kalau masjidnya ternyata masjid di pinggir jalan. Orang sholat di situ karena memang mampir, ya. Itu mereka sholat untuk melanjutkan perjalanan, urusan yang lain. Ketika mereka sholat dan ternyata panjang, nah ini kan terganggu urusan sholat mereka. Mereka mau batalkan, tanggung. Mereka mau teruskan, tapi gimana? Maka kata Nabi SAW, kalau kau ditunjuk menjadi imam, jangan panjang-panjang. Kalau kita mau panjang baca sholat, bacaan ketika sholat, ketika qiyamul lail. Ya. Nah, ini jadi pembagian sholat oleh Nabi SAW. Dan tadi saya katakan, ini bagaimana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata ini digunakan oleh Nabi SAW
Yang pertama adalah ketika sholat maghrib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca qisarul mufassal. Nabi baca yang pendek-pendek, ya, dari mulai ad-duha, wad-duha, wal-laili idza saja, terus ya. Jadi jangan sampai kemudian maghrib, isya, subuh, kulhu aja terus, ya. Bagaimana kemudian masyarakat juga bisa diperdengarkan surat-surat yang lain. Nah, kalau sholat isya itu yang awasitul qisas, awasitul tiwal, ya. Bagaimana ketika sholat isya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca yang awasit al-mufassal, baca yang surat-surat yang sedang-sedang. Itu kalau sholat isya. Ya. Subuh di antara yang disunahkan oleh Nabi adalah baca yang tiwalul mufassal, baru baca yang agak panjang. Wal Qur'ani dzikr. Ya, terus ya. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyarankan coba deh dari sekarang nih, mohon maaf ibu-ibu, berlatih untuk hafal juz 30 aja. Ya. Dan rasakan bagaimana terjadi perubahan dalam diri kita. Karena kenapa? Itu nanti kita pakai waktu sholat malam. Jadi sholat malam tuh gak kulhu lagi. Ya. Begitu juga nanti untuk imam. Saya kira di sini banyak yang hafal Quran lebih banyak, ya. Jangan sampai imam itu cuma kulhu lagi. Ya. Kalau kemudian juz 30 udah, nambah lagi tuh sampai qaf aja. Wah, kita bisa ngamalin tuh sunnah Nabi. Bagaimana kemudian sholat subuh agak panjang sedikit, ya. Bukan berarti kemudian surat-surat lain tidak boleh dibaca, tapi Nabi ingin menunjukkan bahwa kalau maghrib waktunya mepet, bacanya jangan yang panjang-panjang. Isya agak lapang, nah baca yang pertengahan. Subuh waktunya lebih lapang lagi, ini bisa kemudian lebih panjang lagi. Kecuali yes. Saya ada masukan dari abang saya tinggalnya di Depok, ada satu lagi di Bogor. Dia bilang, Gus, kalau orang yang hari kerja, rumahnya di Depok, rumahnya di Bogor, kalau imam subuh bacaannya kepanjangan, nggak khusyuk juga. Kenapa? Mereka takut telat kejar kereta. Ya, nggak tahu kalau ibu-ibu suaminya kerjanya daerah Jakarta atau enggak. Cuma abang saya cerita di Depok, di Bogor, ya, banyak yang kemudian sholat subuhnya di masjid, doanya di kereta aja begitu. Karena habis assalamualaikum kemudian langsung menuju ke stasiun. Kenapa? Karena kalau udah telat sekian, kelewat kereta yang biasa, aduh, penuhnya ampun-ampunan. Nah, kalau memang demikian, maka subuh hari libur yang kemudian lebih panjang. Jadi kembali bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagi surat-surat dalam Al-Quran yang fungsinya adalah untuk dibaca pada saat sholat yang dikeraskan atau jahriyah. Kalau maghrib biasanya Nabi baca surat-surat yang pendek. Kalau isya Nabi baca surat yang ya tengah-tengah lah, gak terlalu panjang, sedang-sedang. Nah, kalau subuh Nabi baca surat yang panjang, ya. Jadi kalau ibu-ibu bisa hafal dari surat Qaf sampai surat An-Nas, ini bagus sekali dan ibu-ibu akan merasakan. Apalagi kalau kemudian ini dipakai ketika sholat malam. Nah, ini sebagai mukadimah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, surat Asy-Syams termasuk surat Makkiyah. Ya. Termasuk surat Makkiyah. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan nih, ya. Bagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal, tadi saya cerita, beliau sempat sholat isya dan ternyata bacaannya panjang. Ya. Kemudian ada seseorang yang keluar dari berjamaah. Ya. Ia sholat sendirian. Selesai sholat, Mu'adz bin Jabal tahu. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Itu orang munafik, kata Mu'adz. Ya. Orang lagi sholat berjamaah, dia keluar dari berjamaah dan sholat sendirian. Nah, orang itu kemudian dengar. Maka kemudian orang itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengadu. Nabi kemudian memanggil Mu'adz bin Jabal. Tadi saya katakan bagaimana Nabi SAW kemudian mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau akan menjadi orang yang suka membuat fitnah? Apa maksudnya membuat fitnah? Orang jadi gak ke masjid,
Orang jadi gak khusyuk sholatnya. Ya. Kalau memang mau baca bacaan yang panjang, kita kasih tahu Bapak Ibu, insya Allah nih saya sholat imamin sholat isya, saya akan baca surat Al-Baqarah. Nah orang jadi bakalan panjang gitu ya. Jadi siap-siap ya. Jangan sampai kemudian gak tahu untuk kaki sampai gemeter ya. Afantanu atta ya Mu'ad. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, apabila engkau mengimami sholat idza amanta bin nas, maka bacalah surat Asy-Syams, Ad-Duha, Al-A'la, Al-Alaq, Al-Lail. Dan ini yang saya katakan tadi sebagai awasid al-mufassal, surat-surat yang sedang, gak terlalu panjang dan ayat-ayatnya pendek. Baik ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, di awal surat tadi saya katakan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan banyak makhluknya secara berturut-turut. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan rembulan, Allah bersumpah dengan waktu siang, Allah bersumpah dengan waktu malam, dan Allah bersumpah dengan makhluknya. Nanti di closingnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menekankan betapa beruntungnya orang yang mensucikan jiwanya. Nanti setelah Allah berfirman tentang makhluk-makhluknya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bersumpah dengan jiwa manusia, yang mana kemudian Allah mengatakan berbahagialah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Kita masuk kepada kepada ayat yang pertama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Matahari merupakan makhluk Allah yang sangat luar biasa. Ibu-ibu, kalau kita sedang ingin memerlukan cahaya atau kita memerlukan hawa panas, maka ibu-ibu bayangkan perlu berapa kayu bakar. Kita misalkan di sini kan lagi dingin, atau misalkan di puncak lah ya, lagi dingin. Bagaimana untuk menghangatkan tubuh, kita cari kayu bakar. Kalau kemudian tempatnya lebih besar lagi, maka kayu bakarnya itu perlu lebih banyak. Betul kan? Ibu-ibu bisa bayangkan, ini matahari jaraknya begitu jauh dari manusia, begitu jauh dari bumi, tapi panasnya itu terasa sampai kita. Dan itu konstan, stabil. Setiap hari matahari menyinari. Tidakkah kita rasakan bahwa sinar matahari itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dulu kita kenal sinar matahari itu nikmat ketika punya bayi dijemur. Ternyata ketika wabah, bukan cuma bayi yang dijemur, tua-tua juga dijemur sekarang. Kita baru ngeh, ternyata nikmat sinar